Pembalap Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia disebut tidak akan bisa menyusul Alex Marquez usai mengalami crash pada seri Grand Prix Indonesia. Satu pekan setelah mengukir hasil sempurna dengan menang di sprint race dan Grand Prix di sirkuit Motegi Jepang, Bagnaia justru dirundung pilu. Pecco justru menjalani nasib yang buruk pada Grand Prix Indonesia di sirkuit Mandalika pada akhir pekan kemarin. Bagaimana tidak? Bagnaia tidak bisa mengerahkan kecepatan terbaiknya lagi seperti sebelumnya di lintasan sepanjang 4,3 km itu. Hal itu terlihat dari hasil minor saat sprint di mana dia hanya merengkuh finish di urutan ke-14 posisi paling akhir yang bisa merampungkan lomba. Pada sesi balapan utama Francisco Bagnaia juga harus menyudahi perjuangannya lebih dini karena mengalami crash. Gagal membawa pulang 1 poin pun dari seri ke-18 MotoGP 2025 membuat posisinya di papan klasemen sementara MotoGP kian terancam. Saat rekan setimnya Marc Marquez sudah berhasil mengunci gelar juara dunia, rider berusia 28 tahun itu berpotensi mengalami penurunan. Menduduki peringkat ketiga dengan raihan 274 poin, Bagnaia terancam oleh Marco Bezzecchi yang berada satu strip di bawahnya. Meski mengukir hasil gagal finish di balapan utama, nasib Bezzecchi lebih baik karena sempat mendapatkan 12 poin dari kemenangannya di sprint race. Alhasil rekan setim Jorge Martin itu pun hanya berjarak 20 poin saja dari Bagnaia dengan menduduki peringkat keempat. Pengamat MotoGP Carlo Pernat menilai bahwa Bagnaia sudah tidak memiliki peluang untuk naik ke peringkat kedua yang diduduki Alex Marquez. Andalan Gresini Racing itu juga masih bisa meraih podium meski konsistensinya mulai menurun jika dibandingkan paruh pertama. Alex Marquez sendiri kian kokoh di peringkat kedua klasemen sementara pembalap MotoGP 2025, dengan raihan 362 poin usai meraih podium ketiga pada balapan utama MotoGP Indonesia 2025 yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Usai mengalami bencana di Mandalika, Pernat merasa satu-satunya hal yang realistis bagi Pecco Bagnaia adalah mempertahankan peringkat ketiga. Itu pun tidak akan mudah dilakukan karena masih ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM dan Franco Morbidelli andalan VR46 yang masih bisa bersaing. Masih ada 4 Grand Prix tersisa sebelum musim 2025 ini selesai di mana peringkat kedua dan ketiga akan diperebutkan, tetapi saya rasa Alex Marquez sudah mengincar posisi kedua. Akan ada persaingan ketat untuk posisi ketiga antara Francisco Bagnaia dan Marco Bezzecchi melewati Pedro Acosta dan kami juga bisa memasukkan Franco Morbidelli. Ini adalah satu-satunya tapi bagi Ducati saat ini dan mungkin mereka menang setiap balapan untuk bersenang-senang, tetapi fakta bahwa Pecco Bagnaia tidak berada di posisi kedua klasemen adalah sebuah aib bagi Ducati, kata Carlo Pernat, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Berangnya pembalap prima pramak Yamaha, Jack Miller meluapkan amarahnya karena tabiat Franco Morbidelli yang lagi-lagi membawa petaka hingga mengakibatkan kecelakaan di MotoGP Indonesia 2025. Petualangan Jack Miller di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat harus ditutup dengan hasil mengesalkan. Miller yang tadinya sempat hampir finish 10 besar dengan 4 lap tersisa di balapan utama hari Minggu tanggal 5 Oktober tahun 2025 justru apes. Penyebabnya adalah karena Jack Miller mengalami kecelakaan setelah disalip oleh pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team yaitu Franco Morbidelli. Pembalap asal Australia itu sangat yakin bahwa kecelakaan tersebut adalah buah dari cara manuver Morbidelli yang ceroboh. Kecelakaan itu bermula dari aksi Morbidelli di tikungan 11 dan 12 dengan hendak melakukan manuver ke arah sisi dalam Miller yang agak beresiko hingga Miller harus keluar dari jalur balapnya. Sempat hampir selamat tapi Jack Miller terjatuh saat mengambil sisi kiri jalurnya. Miller masih beruntung mampu tetap mendorong lagi motornya untuk terus menuntaskan balapan tersisa. Dia tetap finish tetapi batal masuk 10 besar dan harus rela finish terakhir. Miller terpaut sampai 55,540 detik di belakang Aldeguer yang jadi pemenang MotoGP Indonesia 2025.
Jack Miller hanya lebih kecewa karena dirinya sekali lagi gagal membuktikan pada timnya bahwa dia masih layak bertahan di MotoGP. Nyaris finish di posisi 10 besar hampir saja membuat Miller mengulang prestasi beberapa bulan lalu sejak kali terakhir finish di top 10 pada Grand Prix Portugal. Kebiasaan Morbidelli melakukan manuver ambisius justru mencelakai pembalap lain, bahkan rekannya di Gia pernah dibuat emosi. Tepatnya pada sesi sprint race hari Sabtu di mana Di Gia sangat frustasi dengan cara balapan Morbidelli yang terus menghalanginya dengan manuver yang sangat berbahaya. Dengan 4 putaran tersisa Morbidelli datang di antara tikungan 11 dan 12 untuk menyalip saya. Kami berhasil menghindari tabrakan karena ketika saya sedang menarik gas saya mendengar sebuah motor datang dari dalam saya sedikit keluar jalur dan Di Gia juga lolos, namun ketika saya memindahkan motor ke sisi kiri saya terjatuh. Kami menunjukkan potensi yang baik dan mampu bertahan di grup depan, jadi senang rasanya bisa bersaing dengan mereka sepanjang balapan. Hanya saja saya kecewa dengan kecelakaan itu dan saya turut prihatin terhadap tim. Kami cukup cepat untuk finish lebih jauh, sayangnya dia merusak balapan saya dengan melakukan manuver menyalip yang bodoh, kata Jack Miller, sebagaimana dikutip dari Speedweek.